Hei Imam, ada lagi mau dibangun di anu itu CPI. Ini. Kerennya, desainnya. Apa itu? Apa itu? Saya ini. New Balai Kota. Mau pindah balik kota ya? Iyalah. Balai kota sekarang di Jalan Ahmad Yani. Iya. Mau dikasih jadi destinasi wisata sejarah. Oh. Itu bangunan peninggalan Belanda. Betul. Gitu? Tapi yang di tengahnya besar, tinggi itu bukan? Baru dibangun. Ya, tetap ada mungkin ada beberapa OPD, organisasi warga daerah di situ. Di situ Tapi itu akan lebih banyak menjadi destinasi wisata sejarah. Andul di situ kantor gubernur dulu itu waktu zaman Belanda Iya, pertama. baru diambil sama Makassar. Iya. Pemprov kalau saya salah ingat kantornya dulu Pemprov itu menemui Mandala. Iya, mamaku dulu PNS Pemprov pernah di situ. Di Mandala situ Kapolda dulu. Tapi di anu juga tuh kantor gubernur jadi situ tuh. Iya. Sebelum dikasih pindah yang itu. Betul. Di Urip yang bekas kuburan Cina tuh. Iya, cocok. Sekarang Tapi mau dikasih pindah lagi balik kota. Di CPI ini. Saya kira dulu ada bangunan juga. Ini menarik Poca, ini menarik Poca. Iya. Jadi dua itu ada bangunan Twin Tower dengan ini dua. Salah Ki. Kenapa? Satu Ji. Ji. Twin Tower out. New balik kota yang dibangun. Twin Tower out, new balik kota ini. Ya, jadi begitu Poca. Padahal dulu Pak Dani protes gitu. Ya, jadi begini ceritanya. Oh, ceritakan itu deh, Tribuners deh. Menurut Pak Dani. Iya. Beliau kan pertama kali jadi wali kota itu periode pertama tahun 2014. Betul. Periode 2014-2019 kan? Iya. Periode pertamanya bersama dengan mulai dibangunnya kawasan Center Point of Indonesia CPI itu. Yes. Yang dikelola oleh Ciputra ya? Ya kan? Ciputra. Nah, kan itu pantai direklamasi Poca tuh ditimbun. Betul. Nah, sebagai bentuk kontribusi CPI ke Pemkot, lahan yang sudah direklamasi itu ditimbun itu, Iya. ada sekitar 3 hektar diserahkan ke Pemkot, ya kan? Itu ada yang sudah jadi Lego-Lego, ya tempat nongkrongnya sekarang. Betul. Jadi Masjid Kuba, ya kan? Nah, setelah penyerahan lahan seluas 3,3 hektar itu ke Pemkot, Pak Dani kemudian ingin membangun menara kembar di situ, yang diberi nama New Balai Kota. Iya. Menara kembar, satu menara untuk Pemkot, satu mungkin digunakan oleh siapa lah gitu tuh? Disewakan. Iya, tapi intinya juga di menara selain kantornya wali kota, kantor-kantor dinas, juga itu jadi tempat bisnis, ada kafe, restoran, ya semacam semi mall gitulah kan. Nah, desain itu kemudian Pak Dani sudah, ini menurut Pak Dani ya. Iya. Membuat sayembara desain New Balai Kota. Oh, ada. Dan tahu. Ya, pemenangnya diumumkan tahun 2017 kan? Iya. Nah, tapi kan itu setelah sayembara desain itu tidak terlalu berlanjut gitu kan? Sampai berakhir masa jabatannya pada Ani 2019. Iya. Nah, 2018 ya kan? Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah dilantik sebagai Gubernur Sulsel. Betul. Ya kan 2018 kan? Iya. 2019, 2020, 2023. Ya cocok. Nah, lahan itu kemudian menurut Pak Dani diambil alih oleh Pemprov. Diambil alih oleh Pemprov. Yang kemudian Pak Nurdin Abdullah sebagai gubernur ingin membangun di situ Twin Tower. Iya. Sama persis. Dua menara kembar sama-sama berlantai 36
Anggarannya pun beda tipis. Kalau Pak Dhani anggarannya 2 triliun, Pak Nurdin Abdullah 1,9 triliun. Jadi 1 tower itu 1 triliun. Iya. Kalau 2 triliun itu dibelikan garam, Pak Oca. Nah, kalau tinggi Gunung Bawakaraeng. Tidak tahu itu, iya. Begitu Pak Oca. Nah, bulan November 2020, ya kan? November 2020 dilakukanlah groundbreaking pembangunan Twin Tower. Jadi sudah dibangun, sudah ada dikerjakan, toh? Iya. Ditangkap di Godongan Pak Nurdin Abdullah bulan tanggal 27 Februari 2021 ditangkap Ki. Godong, iya. Mandeklah proyek ini. Kenapa tidak dilanjutkan? Pertanyaan tahu. Kenapa tidak dilanjutkan sama PLT sekarang, gubernur sekarang? Saya tidak tahu soal itu. Iya. Dan kita tidak usah bahas dulu soal itu, Pocak, karena tidak ada dalam berita. Oh begitu, iya. Jadi pada kita mau ke Padendi. Tapi yang dilanjutkan tahu gubernur sekarang, Masjid Kuba. Iya kamu memang jadi itu. Iya. Kasih sedikit mami. Biar saya disuruh kau bilang selesaikan gitu Pocak. Aku selesaikan. Tapi begini memang Pocak. Di kalangan Pemprov sendiri kan itu ada. Bukan di DPRD Sulsel juga kan banyak juga yang kurang setuju pembangunan kan sempat juga ribut ya kan. Tapi kemarin kan kita lihat Pak Nurdin Abdullah kalau dia bilang bangun gitu kan. Nah setelah Pak Nurdin Abdullah ditangkap, pembangunan mandek. Tapi sebelum benar-benar pembangunan terhenti, Pak Dhani yang sudah kembali menjadi wali kota memprotes itu. Dia bilang itu melanggar gedung karena berada di ruang terbuka hijau. Iya. Dan tidak ada izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kota Makassar. Kemudian setelah terhenti, yang kita dulu tahu karena PLT itu hari pasti keluar surat izin bangunan. Nah, kan PLT Pak Dhani dilantik tanggal 26 Februari 2021. Tapi dia dinyatakan sebagai pemenang Pilwali untuk periode keduanya itu kan 2020. Ya kan? Dan cukup lama itu dia dari cukup lama ada PLT lah. Ada PLT dari dia selesai periode pertamanya, kemudian Pilwali Makassar yang yang itu yang kolom kosong karena Pak Dhani didiskualifikasi kan? Yang Pak Api calon sendiri tapi dikalahkan oleh kolom kosong kan? Pak Dhani kan sering protes-protes. Nah, PLT-nya itu kan wali kota itu kan orang dari Pemprov. Pilihannya Pak Gubernur. Betul. Jadi di proses itulah sepertinya beralih ke pemilihan lahan yang semula menurut Pak Dhani diserahkan CPI ke Pemkot, kemudian diambil alih oleh Pemprov. Termasuk kan Pak Dhani protes itu pembangunan pedestrian di zamannya Pak Iqbal Suhaib ya. Iya betul. Atau salah satunya lagi siapa? Pak Rudi ya, siapa? Pedestrian Tanjung Bunga itu yang dihentikan. Nah, begitu Poca. Nah, setelah itu terhenti setelah Pak Nurdin Abdullah ditangkap KPK, Pak Dhani mau bangun lagi. Yang tadi Nabi bilang melanggar karena di ruang terbuka hijau. Dia sekarang mau bangun new wali kota. Tidak melanggar gitu? Tidak. Sudah pasti itu tidak melanggar. Dia tahu karena masa Pak wali kota mau melanggar? Karena tadi Nabi bilang tahu itu melanggar di ruang terbuka hijau. Jadi jadi juga bikin pertanyaan. Jangan kepada saya bertanya. Jawab Pak De. Maafkan saya kalau bertanya Pak De. Kan tadi kan Nabila pertanyaan masuk ke Tribunerse. Tadi dilarang karena bukan terbuka hijau. Kenapa sekarang bisa? Iya.
dan di lokasi yang sama. Itu ya, ada pertanyaan lagi sini. Di lokasi yang sama. Jangan pada saya bertanya. Makanya ini kita kasih judul Dani bangun New Bali Kota di lahan Twin Tower. Itu. Di lahan Twin Tower yang dulu dilarang bangun karena ruang terbuka hijau. Saya kira kepalakin saya punya. Banyak lagi Tribuners sebentar ini ya. Udah tau misalnya kayak yang dibully, kada bertanya kak atau kita. Terserah Tribuners. Ya lanjut pada ke Kak Imam apa lagi? Intinya itu nyaris sama Twin Tower dengan New Bali Kota. Sama-sama 2 menara kembar, sama-sama 36 lantai, sama-sama pusat perkantoran, bisnis. Betul. Yang terintegrasi. Sama-sama luas lahannya 3,3 hektar. Tapi anggarannya pemerintah Kota Makassar lebih banyak sedikit, 2 triliun. Pemprov 1,9 triliun. Ya, ini gambarnya. Ini Twin Tower-nya Pak Nurdin Abdullah. Ini New Bali Kotanya Pak Dani. Menariknya deh. Iya. Yang menarik ini karena dibangun di lahan yang awalnya dilarang. Ini saya bocah. Gitu bocah. Insyaallah jadi sekarang ini Pak, untuk proses pembangunan New Bali Kota ini, Pak Dani bilang sementara mengurus lahannya di Pemprov. Iya. Mengurus apakah terus kembali itu haknya Pemkot itu kan? Iya tahu. Nah, jika itu selesai langsung dibangun. 2023 rencana mulai dibangun. Iya. Jadi anggarannya ini dari investor, investasi. Jadi investor panggil, bangun, bagaimana sistem apanya kerjasamanya, gitu kan? Kayak begitu kan jadi dulu itu Twin Tower. Tapi gini aja lah Poca, kita sebagai warga Makassar, bangga dong. Warga metropolitan, tentu sangat bangga kalau ada gedung-gedung begini. Betul. Gedung begini di Jakarta ini kan biasa sekali. Kita gini ya masih kurang gedung begini. Jadi jangan mau protes-protes Tribuners deh. Iya, siapapun yang bangun, kita bangun. Untuk Kayak CPI kan begini. Sekarang kita harus jujur ini Pak Yoca ya. Ketika CPI awal mau dibangun banyak protes. Direklamasi banyak protes. Kemudian setelah jadi, faktanya apa? Pergilah ke sana kalau sore, pagi sore, apalagi Sabtu Minggu. Antri kendaraan tidak dapat ke tempat parkir. Betul tahu. Itu sekarang menjadi destinasi nongkrong baru warga Sulawesi Selatan. Bukan cuma Makassar, Poca, Sulawesi Selatan. Jadi orang-orang dari Goa, Takalar, bahkan mungkin Bulukumba sampai Pare-Pare, bahkan mungkin dari daerah ke Makassar pasti menyempatkan waktu nongkrong di Lego-Lego. Betul, macetnya mau kalau sore situ. Ngopi-ngopi. Sambil lihat suasana di sana pantai. Melihat Masjid Kuba, Masjid Amirul Mukminin, Masjid Kuba juga itu kan kebanggaan sekarang. Saya pernah mamaku, Pak Uca tuh mamaku na telepon nggak, jemput ka dulu baru antar ke pergi lihat Masjid Kuba. Lepas sekontar ke dong. Nah, tapi karena itu hari belum jadi, dan dia kan juga tidak terlalu kuat di jalan. Jadi dari atas mobil jadi aku foto-foto baru belakangnya Masjid Kuba begitu. Itu kebanggaan gitu lah. Jadi jangan lagi protes-protes Tribuners nah. Sekarang kan yang baru kan ada itu 2 jembatan Poca. Ini yang lahannya Pemkot tuh Lego-Lego. Ini nanti jadi menara kembar. Masjid Kuba itu kan lahannya Pemkot. Jembatan kiri itu kan lahannya pengembang CPI. Tapi di situ kan ramai sekali juga Poca. Banyak kafe-kafe baru tuh. Apa? Ikan apa itu yang ramai sekarang tuh. Di situ ada kampus Ciputra. Pokoknya setiap saya ke CPI mau pagi, mau sore, mau hari biasa, apalagi hari Sabtu Minggu ramai sekali. Orang jogging, jalan-jalan, bersepeda, sekedar nongkrong-nongkrong, ngopi ramai. Ini menjadi tempat-tempat wisata. Pernah ke sana jalan bawa mobil tuh ke dalam situ. Mulai dibangun rumah-rumah. Iya. Rumah-rumah bagusnya. Bagus rumah-rumahnya. Kelihatan nanti itu sunset kan? Iyalah tahu kalau banyak sunset. Kan nanti rumah-rumah yang mahal itu memang menghadap ke sana. Yang menghadap ke sini tuh kayaknya kafe-kafe. Yang menghadap yang pemandangan Karya Duta tuh. Yang ke Losari. Nah, nanti di atas situ Pak Dani bangun Jeparate. Jembatan layang. Itu Wadi. Pak Wani. Jadi mungkin tuh kayak kita dari apa itu?
benteng Rotterdam. Rotterdam. Ada jembatan layang. Iya. Japaratin namanya tuh. Di atasnya Sumbopo. Lewat Sumbopo sampai di Mall Pipo. Iya. Jadi kita jalan dari jembatan, orang ngopi-ngopi di Lego-Lego di Botak. Jadi bisa juga di Bocah. Iya. Iya, jadi betoi Saya pura-pura kayak meludah. Tapi pernah saya dengar memang rencana pembangunan jembatan, jembatan manusia ya, bukan untuk mobil motor ya. Iya, khusus untuk pejalan kaki. Ya, dari Lego-Lego ke Anjungan Pantai Losari. Keren. Keren tahu. Ah. Selama ini kan kalau kita dari Lego-Lego mau ke pantai atau sebaliknya kita harus keluar ke Jalan Mitra Tanjung Bunga. Betul. Jadi nanti ini bisa di jalan kaki potong, parkir motor di Lego-Lego ke Losari kemudian kembali atau sebaliknya. Tapi tidak ada tangganya nanti kadang-kadang di atasnya kita jalan ya. Tangga apa? Tangga naik. Pasti naik begitu. Pakai tangga. Nah susahnya ya. Ya balas saya ke orang anu kodok ya. Anu kaki nah. Nah memang untuk orang jadi peruntukan orang sehat. Oh. Saya tidak tahu bagaimana Bocah. Apa gini kayak tangga lain yang begini atau begini? Iya. Gitu. Yang ramah difabel istilahnya itu tuh yang bisa pakai itu maksudku saya. Atau yang begini-begini dulu baru rata saya tidak tahu. Yang penting saya pernah dengar akan dibangun jembatan penyeberangan, jembatan pejalan kaki. Tapi bangga pakai yang penting. Wih bangga lah. Sekarang itu daerah CPI itu kan bisa dibilang kota baru. Iya. Tuh, kota baru. Kita dari semua jalan tiba-tiba sampai di jalan metro keren memang tahu. Dan itu harus diakui. Malah saya kira itu Lego-Lego Poca, ditambah kafe-kafe ya. Mas. Dulu kan cuma berapa begini kan? Lurus. Iya, sekarang ada tuh misalnya yang begini terakhir saya datang. Oh. Di sebelah sininya lagi yang Rame itu. Iya, membelakangi rame. Tidak sekali. dapat kita tempat kalau mau ngopi. Baru situ kan banyak Tommy juga kopi-kopi yang terkenal tuh kayak teori, kopi teori apa kan? Mahalnya cuma sewanya di. Hah? Mahalnya sewanya di. Enggak ji bedeng. Ya tidak aja. Malah banyak, makanya banyak orang mau cari tempat tidak ada. Oh. Kemudian di dalam kan ada juga panjat-panjat tebing. Iya tahu. Ada pokoknya banyak lah tempat wahana, ada basket-basket gitu kan. Ada futsal. Ada sewa-sewa nana. Cuma itu parkirannya yang masih semeraut. Iya di. Katanya gratis, nah banyak ya tukang parkir. Iya, itu tempat tadi tukang parkir nah tahu kalau nu kasih kinan beton tapi tidak masih. Saya biasa banyak sekali orang mengeluhkan itu. Iya, jam mau kau keluh. Iya, sepanjang saya ke sana kalau ada uangku kasih, iya. Kalau pas tidak ada uang 2.000 atau uang 3.000 tuh, aku bilang deng lagi nilai kali, tidak apa-apa ji. Iya tahu. Jadi karena dipaksa aja. Jangan dipaksa. Kalau mau aku kasih, kalau tidak bilang nanti pilih lain kali. Karena itu kita natur tuh ya nu tuh. Jadi pada kesimpulannya Pak Uca, iya. Impian kita di tahun 2021 lalu bahwa di CPI akan ada gedung kembar 36 lantai yang sempat kita akan lupakan karena terhenti karena kasus yang menimpa Pak Nurdin Abdullah akan terdiwujudkan kembali oleh Pak Dhani Pemantau. Luar biasa. Ini hanya namanya beda. Twin Tower dengan New Balai Kota. Ya, sama-sama gedung kembar. Dan dia akan menjadi gedung tertinggi di Makassar. Gedung tertinggi di Makassar bahkan di Indonesia Timur. Ini akan menjadi landmark baru Makassar, kota metropolitan pintu gerbang Indonesia Timur. Keren ya kan? Dan kita jangan terlalu cari-cari pertentangan antara dua pihak. Iya. Nah, Tribuners lah jam makin. Oke. Berita lain Poca apa? Iya, apa itu? Akhirnya komandan kita Syahrul Yassin Limpo resmi bergelar profesor. Wih, kemarin batin aja cerita dia. Ya, disaksikan oleh Menko Perekonomian Pak Effendi Muhajir. Sama mantan Menteri Pertanian Pak Amran. Tahu. Jadi kesimpulannya kenapa Pak Syahrul dikasih gelar Profesor Kehormatan oleh Universitas Hasanuddin. Ini saja pernyataan resmi dari Bu Rektor Unhas, Prof. Duya Aristina Pulubuhu, bahwa Unhas memberikan gelar Profesor Kehormatan dalam bidang hukum tata negara dan kepemerintahan pada Fakultas Hukum Unhas. Karena alasan beliau adalah
Supaya tidak salah itu lebih saya baca toh. Baca kita. Beliau adalah persilangan. Apa persilangan? Apa? Hancuri. Kalau saya bawa ini ya, review tuh hancuri di YouTube udah mau cak. Jengkelnya kalau orang nonton. Tapi ini menasukan, benar. Kalau ini review begini. Apa sih itu? Enggak. Iya, cukup cari-cari. Alami toh? Iya. Dibilang Kali begini. dijempol sama Mustamsil tadi. Jempol bilang itu. Dijempol sama Mustamsil tadi. Tidak penting berapa apa yang bilang orang, yang penting banyak penontonnya. Iya. Bu Rektor UNAS bilang begini Pak Uca. Kehadiran Prof Sahrul di jajaran guru besar UNAS menjadi berkah bagi mahasiswa. Iya tahu, Iya kan? Karena para mahasiswa akan mendapatkan sumber ilmu yang bervariasi dari seorang pakar keilmuan yang kaya prestasi, pandai berorasi, dan menguasai best practical. Dan itulah seorang Sahrul memang. Jago aslinya, jago. Betul. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, paripurna dari padesa hingga menteri. Kunci-kunci dunia. Sudah Poca di? Ya sudah Pak. Entah aku kasih jelaskan lebih banyak ini Poca biar mi. Maksudnya menjelaskan di balik layarnya, yang di luar balik layarnya mi Poca toh. Iya, Di. Jadi kalau mau baca silakan baca besok. Dadah. Oke deh. Apa mi bosku? Yang aduh. Ya. Cara kami nih. Dengar ke suaramu. Kakak IQ. Kak Ocha. Lain-lainnya kita memang tadi unik memang ini cara wawancara tadi. Jadi. Setengah 12 nih Kak Ocha. Belum lagi deh. Jam itu benar sih. Oh, lupa kertas. Mamak kodongnya. Setengah 12 nih. Tidur mi anak na Tribuners. Kodong. Ujian lagi besok belum belajar astaga. Kasih bangun sebentar jam 2. Belajar. Saya bangun lagi jam 7:30. 2 lagi besok. Lihat mi tu Tribuners toh. Dedikasinya. Dedikasi yang baru datang. Kasih nah. Kasih nah. Oke, bicara minyak goreng dulu atau bicara apa? Iya, minyak goreng baik. Menarik itu minyak goreng ya. Pika tadi jalan-jalan sambil liputan toh Kak Ocha Iya. mau Panakukang. Kenapa saya mau Panakukang? Karena di situ kan ada 3 Betul. tempat besar toh, sama Kak wartawan toh, Rudi. Rudi juga ke sana, saya juga ke sana. Rudi pagi, saya sore toh. Tahu. Pagi-pagi Rudi ke sana belum ada minyak di Lotte Mart, enggak ada stok. Terus di Carrefour dan di Hypermart juga enggak ada stok. Nah, habis itu masih banyak orang cari-cari tuh. Habis itu saya ke sana siang. Saya ke Hypermart dulu. Di Hypermart itu siang-siang enggak ada minyak goreng. Tapi sudah ada tulisannya di situ. Mungkin sebelumnya ada ya, terus sudah habis itu kan. Tertulis Sunko harga 47.000 yang dua. Iya. 27 ribuan lah. Nah, tapi enggak ada stoknya. Nah, kemudian sore-sore sekitar jam 4 saya ke Lotte Mart. Di Lotte Mart ada tawa stoknya minyak goreng. Mereknya Sania. Sania. Ih, terkenal gitu. Pernah kira-kira Sania waktu harga 28.000. Iya. Tidak pernah Nggak kulihat. pernah, 14 Ada aja. sembunyi di mana Sania? Tiba-tiba datang. Dari Tiba-tiba mana itu datang pas naik harganya.
Indah Tommy juga. Nggak menyanyi, Ji. Dede. Jadi ada saatnya penyanyi dia jadi duta. Dia mungkin dulu bicara mereknya, kalau bicara harganya. Iya, harganya iya. Harga 2 liter 50.700. Ya tahu murah nah. Ih. Mati nih. Mati. Murah Dede. Ini Dede. Kalau harga 28. Artinya 1 liternya 25.000 lebih kau Cak. Balas segini tahu goreng ya. Langsung. Untuk saya makan nanas sih, saya tidak makan kayak goreng. Godong. Dan 1 liternya 25.700. Bayangkan kemarin kan waktu ada HET 28.000 2 liter. Tapi banyak tuh yang beli. Ada saya ketemu sama pelanggannya Lotemart. Dia beli 10. Iya. Satu orang dibatasi 5. Jadi dia kan sekeluarga 2 orang, jadi dia beli 10 kau Cak dengan harga 50.000. Iya. 500.000 itu saya tanya. Kenapa kita beli mahal sekali nih, baru beli banyak? Ternyata dia bilang dia mau kirim ke daerah karena di Makassar mahal, tapi ada di daerah mahal Tommy, tidak ada Tommy juga. Yang dua dia mau kirim ke mana? Kolaka kayaknya. Kolaka. Jadi kamu tahu puas? Masalah kebutuhan di sana beda, ada keluarganya yang jualan dan minyak tidak ada di sana. Jadi meskipun harga 50.000, iya, dia tetap beli 10. Dia bilang, seandainya bukan keluarga aku di daerah mau, tidak mungkin saya beli. Dia bilang. Iya tahu. Ya ada juga temanku, dia beli 2 buat mamanya di Bone. Dia beli 2 buat mamanya di Bone. Yang ongkos kirimnya sama harga minyak lagi 1 dari sini. Tapi dia bilang ya karena susah beda di daerah. Iya. Meskipun ada. Kok dong? Masih aneh. Apa minyak doang di bos-bos kah? Itu nih. Nah, enggak cuma di ini enggak cuma di hypermarket besar, di toko grosir besar di Makassar juga sudah tersedia minyak. Misalnya di Ektong. Di Ektong itu harganya 46.000. Di Ektong jualnya per liter. Jadi enggak per 2 liter, dia per liter. Enggak tahu mereknya apa ya, enggak terkenal tuh. Yang penting minyak goreng per liter. Karina, bukan Ci? Per 1 liter dia 23.000, artinya 2 liter 46.000. Iya. Nah, pantauannya Tribun hari ini yang paling murah itu di Satu Sama Hertasning. Berapa? 45.000. Paling murah itu. Tapi naik Grab ke sana. Sunco. 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 Tapi dari aku lihat Bimoli itu Jusania yang saya kaget-kaget. Tahu dari mana selama ini Sania? Habis ke konser, nggak lupa pulang. Dia habis isolasi mandiri. Iya, godong. Selama HET murah. Mudah-mudahan bisa turun. Ini kan namanya harga keekonomian. Kalau enggak banyak yang beli, turun. Itu 50.700, banyak tuh yang mau beli tapi enggak jadi kayak saya. 50.700 berhenti. Tapi saya baca tadi di Kompas Menteri Perdagangan bilang meskipun tidak ada HET, harga normalnya itu minyak goreng paling mahal 25.000 1 liter. Ini melanggar kilo temar. Melanggar ke yang bilang Pak Menteri. Iya. Tapi tetap orang beli. Iya, karena kebutuhan toh. Kamase 50.700. Nah, mudah-mudahan cepat turun. Ini siapa yang mama cari minyak goreng? Tidak turun itu. Tapi di beberapa Indomaret dan Alfamart masih belum dapat. Tapi ada yang bilang ada di Indomaret harga 50.000-an juga. Ya, begitu deh. Oke lah. Halaman 3 kita cerita minyak goreng kan? Iya. Lanjut dulu. Kembali ke halaman properti, halaman 13 dan otomoto. Halaman properti isinya mengenai pengembang Benteng Kupa. Dia ini melakukan ekspansi ke Takalar. Dia selama ini pembangunan perumahannya di Goa, Makassar, dan Maros. Dia perluas metal sampai di Takalar. Hari ini ada groundbreaking Kompleks Gria Kumala Galesong. Nah, orang Takalar yang mau butuh rumah, intip-intip gini, bagus kapan? Harganya tahu berapa? Bagus kapan? Bagus tahu maksudku, bukan bagus kapan. Dari harganya karena baru groundbreaking. Dia kerjasama dengan BNI dan PTN untuk nanti kreditnya. Beli memang nanti tuh pimin di Jepon tuh, sudah minta kalah. Itu dia langsung ekspansi, tahu artinya menunjukkan kesuksesannya. Betul tahu.
Terus di halaman Otomoto salah satunya ada berita mengenai pembalap dari Astra Honda Motor. Pembalap Astra Honda Motor ini ada umur 13 tahun. Namanya siapa ya? Lupa ya. Ada 2 orang pembalap dari Astra Honda Motor berkesempatan untuk mengikuti roadshow-nya MotoGP Mandalika. Sama-sama itu Marquez dia ikut. Dia ketemu juga dengan Pak Jokowi. Padahal masih anak-anak salah satunya umurnya 13 tahun. Gitu. Kemarin ada di istana sama Kak. Istana apa Ki? Negara. Dilepas. Kita lihat televisinya Cikepe. Ada tuh, dia perhatikan itu di televisi ya. Ada tuh. Ini presiden tong kini. Kita lepas saja, aduh, peseng. Tahu Maxman. Terus halaman finance. Jamnya. Oh ya tadi tahu ada acara tak Tribun Business Forum tadi menghadirkan pebisnis Webronis. Gitu. Nah, dia menceritakan tentang bagaimana dia memulai, bagaimana dia melihat peluang bisnis untuk Brownies. Jadi buat yang mau berbisnis masih banyak terbuka peluang-peluang bisnis. Jadi meskipun sudah ada yang masuk jangan takut. Iya. Tonton ke Tribun Business Forum untuk mengetahui tips-tips bisnis-bisnis dari pelakunya. Yes. Udah deh. Udah mau pulang nih. Mati kasih Bang Bansa sebentar jam 2 belajar. Iya, pas nih dapat 20. Kodong. Twing mulai kota. Kenapa itu ya? Kenapa itu ya? Apa ya?